Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Amma ba'd. Segenap keluarga besar pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Suruh Reksosari Salatiga. Semua manfaat semua. Para hadirin hadir, tolabah, peserta didik, santri, tulab, tolabah, semoga ilmu yang manfaat. Mengingatkan kami satu hadis, salah satu sallallahu alaihi wasallam berada di toilet atau khola, tempat buang hajat. Beliau sedang berada di tempat buang hajat. Abdullah bin Abbas di luar toilet berkhidmah, menyiapkan air wudhu. Nabinya Abdullah bin Abbas menyiapkan air wudhu. Begitu Rasulullah toilet, Rasulullah bertanya, siapa yang akan air wudhu untuk saya? Menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah ialah Abdullah bin Abbas. Tanpa diperintah oleh Nabi, beliau berkhidmat menyiapkan air wudhunya Rasulullah. Begitu Rasulullah dengar, Allah terus mendoakan orang yang berkhidmat, Allahumma faqihhu fiddin,
Jadikanlah Abdullah bin Abbas ini ulama. Allahumma faqihhu fiddin. Jadikanlah Abdullah bin Abbas memahami agamamu, menjadi ulama. Akhirnya Abdullah bin Abbas menjadi ulama tafsir, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi tafsirnya melampaui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa menjadi ahli tafsir sedunia? Kenapa menjadi ahli Al-Quran sedunia? Karena berkah didoakan Nabi. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas agama. Kenapa didoakan Nabi? Karena berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi sirahnya para ulama. Ulama dulu itu bukan hanya mengajar, tapi sering mendoakan. Bukan hanya alim, tapi setiap kali santrinya berkhidmat, datang membawakan air minum oleh kiainya. Ya Allah, santri saya yang baru saja membawakan air minum, faqihu fiddin, jadikan dia paham agamamu. Datang lagi santri menyapu rumahnya kiai. Kiai dulu mendoakan, ya Allah, jadikanlah orang ini bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Ada santri lagi yang mengisi air untuk kebutuhan punyai, kebutuhan kiainya. Kiai dulu mendoakan, ya Allah, santri ini. Ada lagi santri yang mencuci, doakan, ya Allah, jadikan orang ini hidup selalu diberi jalan kemudahan, dan seterusnya. Itu Kiai dulu punya kehebatan, selalu mendoakan para santrinya. Kenapa didoakan? Karena para santrinya banyak berkhidmat kepada kiainya. Tidak cukup berilmu dan kecerdasan. Kenapa demikian? Karena orang mencari ilmu itu yang didapat dibagi menjadi tiga. Orang mencari ilmu, apa yang diperoleh selama mondok, apa yang diperoleh selama belajar, itu ada tiga hal. Satu, ada ilmiah. Yang kedua adalah amaliyah, ubudiyah. Yang ketiga adalah barokah. Yang didapati selama ngaji itu tiga. Kalau tidak ilmiah, amaliyah, yang ketiga apa? Ada santri mengaji di pondok, dapat dari gurunya ilmiah, fununin syatta, berbagai macam ilmu, fununul ilmi, berbagai macam ilmu mereka dapatkan dari guru-gurunya. Seperti yang dilantunkan tadi, Afridi yang telah disiapkan, itu ilmu. Tapi santri mendapatkan ilmu itu belum tentu amaliyah, dan amaliyah belum tentu barokah.
Ada santri pinter, banyak ilmu, tapi ubudiahnya kurang. Dia nggak pernah ada di masjid. Dia tidak pernah berkhidmah di masjid. Enggan berkhidmah di masjid, banyak ilmu. Dia kurang amaliyah. Saya berikan contoh, ada satu kitab tapi ini jangan diekspos. Judulnya adalah Al-Bukhala, ulama yang bedil. Tapi jangan kamu miliki kitab ini ya, jangan ya. Nanti malah tidak baik ya. Saya punya kitab berjudul apa? Al-Bukhala, kumpulan tokoh-tokoh kikir. Jadi tokoh-tokoh yang kikir dikumpulkan. Ahli ditulis. Ahli balaghah yang dalam hidupnya kikir siapa? Ditulis. Kemudian ahli nahwu yang kikir siapa? Ditulis. Yang menulis adalah orang Mu'tazilah, namanya Al-Jahid. Al-Jahid itu tokoh Mu'tazilah. Al-Jahid bukan tokoh ahli sunnah, tapi tokoh Mu'tazilah. Mengumpulkan kitab, kumpulan tokoh-tokoh fikir, namanya Al-Bukhala. Jadi begitu kita lihat, insya Allah kita akan jumpai bukti-bukti kekikiran para tokoh. Tapi ini kan mengurangi rasa hormat kita kepada ulama. Ya bang? Dan kitab seperti ini bisa barokah, bisa menjauhkan kita dari barokah, karena kita membaca kekurangan para ulama. Karena kita dilihatkan, dinertikan kekurangannya para kiai, itu akan berbahaya dan membuat kita ini hidupnya tidak barokah. Lihatkan kekurangan para ulama, jangan sampai. Kitabnya namanya Al-Bukhala, kumpulan orang-orang kikir. Ada lagi kitab yang ditulis oleh Abu Ghaddah berjudul Al-Ulama'ul Uzzab, kumpulan Mau'ah. Ada judulnya Al-Ulama'ul Uzzab, kumpulan tidak mau nikah, didaftar satu persatu, dikumpulkan dalam satu jilid, namanya Al-Ulama'ul Uzzab, kumpulan tokoh-tokoh ulama yang tidak mau menikah. Tapi setelah saya baca, ini tidak berbahaya. Karena apa? Karena justru mengagumi ulama-ulama yang saking nikmatnya dengan ilmu, saking lezatnya dengan ilmu, cintanya dengan ilmu, saking lautannya ilmu, tenggelam dalam samudra ilmu sampai tidak sempat berpikir menikah. Siapa di antara beliau? Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang Jami'ul Bayan 15 jilid, beliau tidak menikah. Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau tidak menikah. Siapa di antaranya lagi? Ibnu Taimiyah, Majmu'u Fatawa 32 juz, itu kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang punya kitab Minhajus Sunnah, sebuah kitab diskusi mendebat terhadap aliran Syiah, namanya kitab Minhajus Sunnah. Beliau ini tidak menikah karena lezatnya pada ilmu. Termasuk Imam Nawawi.
Imam Nawawi yang punya kitab apa? Yang punya kitab Arba'in Nawawi, yang punya kitab Riyadus Shalihin, yang punya kitab Azkar Nawawi, yang punya kitab Ad-Dibyan fi Adabi Hamalatil Quran Lin Nawawi, yang punya kitab Raudatul Talibin 10 jilid, yang punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab dan lain sebagainya. Beliau waktunya itu mengarang kitab ilmu sampai beliau tidak sempat menikah. Itu orang-orang yang tenggelam dalam lautan ilmu. Kalau di Indonesia banyak sekali ulama-ulama yang menjadi samudra ilmu sampai beliau tidak sempat menikmati dunia. Siapa beliau? Ki Khalil Bangkalan. Itu ulama yang banyak ilmu, tidak banyak menikmati dunia. Syekh Mahfud Termas, itu banyak ilmu, tidak banyak dunia. Ini orang yang sibuk dengan ilmu, tapi beliau ini juga beramal, juga beribadah. Nah, kita ini yang mondok, santri-santri yang mondok ini pertama mendapatkan ilmu adalah ilmiah. Nah, sekarang saya tanya, ada dalam ilmu nahwu, kalau rafa itu dibaca apa? Lupa, ya kan? Kalau yang suruh rafa, yang suruh nasab, ya kan? Fi masjidin, betul kan kalimat itu? Fi masjidin, betul? Fi masjidun, salah. Fi darin, betul. Fi darun, salah. Tapi dulu ada orang Badui di Arab itu membaca Quran fi buyutun azinallahu an turfa. Bacanya apa? Fi buyutun azinallahu an turfa. Inilah dapat ilmu kurang amal. Diingatkan oleh seorang ulama, Anda bacanya salah, wahai orang Badui. Orangnya orang desa Arab. Yang benar fi buyutin azinallahu an turfa. Dia tetap keras kepala, tidak mau merubah. Al-Quran fi buyutin azinallahu an turfa. Tapi dia tetap membaca apa? Fi buyutun. Akhirnya dipanggil oleh kiai. Kamu tuh gimana orang Badui? Bacanya yang benar tuh fi buyutun. Maaf kiai, kata orang itu. Kalau saya yakin baca yang benar fi buyutun. Loh kenapa? Karena terusnya ayat itu. Azinallahu, Allah mengizinkan angturfa'at dibaca rafa. Azinallahu, Allah mengizinkan angturfa'at dibaca apa? Rafa. Allah sendiri mengizinkan dibaca rafa, kiai kok melarang dibaca rafa? Nah, ini orang Badui berilmu tanpa apa? Tidak tahu prakteknya nahwu. Dia hanya tahu ilmu, tidak tahu prakteknya nahwu. Ada lagi di orang
Jawa, orang Indonesia itu pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah cari sapu. Cari apa? Sapu. Sapu untuk keramas. Untuk apa? Keramas. Dia tidak tahu bahasa Arabnya sapu. Sampai di Mekah, bahasa Arabnya sapu apa? Tahunya dia keramas. Kera itu ketek dan emas. Akhirnya dia bilang kera itu kirdun, emas itu dahab. Dia cari di pasar kirdun dahab, kera emas, kirdun dahab. Di pasar-pasar dia masuk cari alat keras namanya sapu, tapi dia bilangnya apa? Kirdun emas, kera emas. Orang-orang nggak tahu. Akhirnya ada orang yang tahu. Oh, yang kau maksudkan sapu, bahasa Arabnya bukan kera emas, cukup as-sapu. Bahasa Arabnya nggak usah kera emas, cukup apa? As-sapu. Karena apa? Sabun itu bahasa Arabnya as-sobun. Maka terjadilah ulama disebut ahli as-sobuni. Ya kan? Karena apa? Betul. Iya, ahli as-sobuni yang punya, tapi tidak tahu maksudnya. Paham, tapi tidak tahu maksudnya. Dia sholat di baris depan. Di baris, ayatnya yang dibaca imam begini. Alam nuhlikil awwalin, bukan menghancurkan yang di depan-depan. Akhirnya dia mundur ke belakang. Pernah terjadi. Ini baru saya ceritakan. Dia sholat, imamnya baca, dia di depan. Imamnya baca alam nuhlikil, bukan hancurkan, merusak orang-orang yang di bagian awal. Maka dia ke belakang. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin, ya kan? Kemudian setelah yang bagian awal aku hancurkan, yang bagian belakang pun aku hancurkan. Akhirnya dia lari. Ini berarti belajar ilmu tidak tahu praktek. Ini namanya berilmu tidak tahu amanah. Hanya Jawa ini, pengajian di Jawa itu yang paling sempurna setahu saya. Saya lebih berbangga dengan metode kiai-kiai di Indonesia. Kalimat dan lengkap dengan hukum kalimat. Kalau Anda belajar lewat terjemah Indonesia, nggak bisa, ya kan? Satu kata, kalimatnya dibaca, arti hukum kalimatnya disertakan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Artinya dijelaskan. Hukum kalimatnya mubtada, ditegaskan. Jadi satu kata langsung tiga hal. Setelah itu menjelaskan muradnya. Tidak ada tandingannya metode seperti ini. Saya betul-betul mengakui metode yang paling hebat adalah metode pesantren tradisional. Maka barokahnya luar biasa. Kalau kita artikannya tidak orisinil,
itu mengurangi barokah. Jangan merubah arti bahasa kuno, dihilangkan langsung diartikan makna yang sekarang. Karena apa? Anda tidak jerih payah itu. Yang jerih payah dengan arti itu kiai-kiai kuno. Maka makna yang dijelaskan baru kemudian makna yang sekarang. Jangan langsung menghilangkan makna yang kuno kemudian kita makna yang sekarang. Kenapa? Kita melupakan jerih payahnya, berkahnya para ulama dulu. Paham maksud saya? Itu luar biasa. Maka dulu pernah ada seorang menteri agama dari Jogja, Profesor Dr. itu datang ke rumah kami. Tanya kepada ayah kami, kan kalau di dalam pondok pesantren itu tafsir yang wajib pasti tidak bisa tinggal Jalalain, ya kan? Jalalain, ya kan? Kadang-kadang orang meremehkan Jalalain. Kenapa tafsir Jalalain tidak Al-Marawi, tidak yang lain-lain yang berjilid-jilid itu? Jangan dari meremehkan. Saya ini belajar 27 tafsir, tapi bisa memahami itu dengan tafsir yang lain. Tapi bisa memahami tafsir yang lain. Berkah pintu adalah tafsir yang lain. Jangan diremehkan. Profesor Muktiari tanya kepada ayah saya, kenapa ya pondok pesantren itu mengajinya tafsir Baidawi? Sekarang sudah Baidawi karena grade-nya anak sekarang tidak nyandak, pikirannya nggak jangkau. Biasanya tafsir Baidawi di Ma'had Ali, ya kan? Di Ma'had Ali. Kalau anak-anak dasar belum jangkau belajar tafsir Baidawi. Dulu biasa setiap kiai mengajar itu tafsir Baidawi. Tanya kepada ayah saya, kenapa tidak tafsir Al-Kasyaf? Saya diajar oleh ayah saya tafsir Baidawi, tafsir Al-Kasyaf, diajar tafsir Al-Qazi, tafsir Nasafi, tafsir Tabari, tafsir Naisaburi, tafsir Baghawi, tetapi kiai dulu memilihkan tafsir Baidawi. Kenapa? Luar biasa. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kok bisa barokah luar biasa? Imam Baidawi yang Menteri Muktiari itu, Imam Baidawi itu dulu pernah mengalami mati suri. Apa mati suri itu? Belum mati dikira mati, ya? Betul ya? Pernah mengalami mati suri. Imam Baidawi ini belum sama Mudin. Tahu Mudin kan? Masya Allah, Mudin suruh dimandikan sama Mudin suruh Imam Baidawi. Begitu dimandikan, dikafani. Begitu dikafani, disolati. Habis disolati, dikuburkan. Akhirnya masuk dalam kubur. Begitu sudah di dalam kubur, untung masih ada lubang-lubang dalam kubur itu. Imam Baidawi sadar, bangun. Beliau, saya sudah dikubur, tertimbun oleh tanah, ya kan? Sudah tertimbun oleh tanah.
Mau keluar bagaimana? Enggak bagaimana? Sudah tertimbun dalam tanah. Karena apa? Terlalu tadi itu. Mutin suruh. Mutin mana itu? Mutin yang Imam Baidawi belum meninggal diyakini sudah meninggal. Imam Baidawi nadar kepada Allah dalam kuburan sambil tertidur begini. Ya Allah, jika Engkau selamatkan aku bisa keluar dari kuburan ini, aku tafsir yang akhirnya terkenal tafsir Baidawi. Nadar kuburan ini aku akan keluar dan langsung mengarang tafsir. Namanya Anwarut Tafsir, terkenal dengan tafsir Baidawi. Tidak lama kemudian ada orang mencuri kafan datang. Tukang mencuri kafan, tidak dari suruh kalau ini ya. Tukang mencuri kafan datang, bongkar-bongkar kuburannya Imam Baidawi. Dibongkar kuburannya, Imam Baidawi sudah dibukakan Allah dari timbunan tanah kuburan. Yang mau mencuri itu tetap saja beraksi mencangkul ya, pakai sekop atau pakai cangkul untuk mengambil kafannya Imam Baidawi. Imam Baidawi bersuara, kalau mau nyuri kafan saya, tolong ambilkan baju dulu. Kalau mau mencuri kafan saya, tolong ambilkan baju saya dulu. Orangnya langsung serabut, disebutkan dalam kitab Khusya alaih, orang itu langsung pingsan. Tahu mayat bisa bicara begitu. Akhirnya dia bangun sadar, dijelaskan, saya ini belum mati, yang terlalu mudir suruh tadi. Saya ini belum mati. Kalau kamu mau ngambil kafan saya silakan, tapi kamu pulang dulu ke rumah saya, alamatnya ini, tolong ambilkan baju saya mau ganti baju dulu, nanti kafan antum ambil, kamu bawa. Akhirnya orang itu, ya, pencurinya juga menyanggupi. Akhirnya pencurinya itu mencari alamat keluarganya Imam Baidawi dan diambilkan namanya Imam Baidawi, dibawa ke tempat lokasi kuburan, diberikan kepada Imam Baidawi, dan Imam Baidawi berganti baju, bisa pulang. Akhirnya sampai di rumah mengarang tafsir yang namanya Anwarut Tafsir, terkenal dengan tafsir Baidawi. Sampai sekarang tafsir Baidawi masih pegangan ahli sunnah wal jamaah sampai sekarang. Jadi mau ngarang kitab saja, tirakatnya tertimbun dulu dalam tanah, ya kan? Tirakatnya itu mengalami tertimbun dulu dalam tanah. Inilah orang-orang dulu yang cinta pada ilmu. Yang kedua adalah amaliyah, ya, ilmu amaliyah dan yang kedua adalah amaliyah. Nah, kalau amaliyah ini lebih aktif banyak ulama buta huruf. Namanya ulama pasti pinter baca kitab. Percaya, karena saya pernah mengaji kitab-kitab. Kok bisa? Yang lulus orang lain via ilmu dia buta huruf. Biasanya gurunya Imam Syafi'i punya guru wanita namanya Sayyidah Nafisah. Itu buta huruf. Tapi dia hafalan.
tapi nggak bisa baca tulisannya. Ahli hadis, tapi tidak bisa baca redaksi hadisnya, tapi hafal hadisnya. Gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, namanya Sayyidah Nafisah. Ada lagi di Mesir, namanya Ali Al-Khawas. Itu gurunya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani yang kitabnya itu dibacakan Tabduhul Mukhtarin, dan kitab lagi Al-Mizanul Kubra, Al-Minanul Kubra, Al-Minanul Sughra, Al-Minanul Wusta, Kasrul Ummah, dan sebagainya. Itu karya Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu punya guru namanya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas buta huruf, tapi alimnya luar biasa. Ilmunya biasanya laduni. Ada ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya komputer berjalan, enak sekali. Dia kalau ditanya, dia langsung lihat langit. Ditanya, bagaimana Kiai, Jumatan atau enggak, Corona? Dia nggak lihat selebaran, lihat langit, terus baru menjawab. Beda. Jadi gak ribut. Selebaran itu kan jadi ribut aja gitu ya. Jadi dulu ada ulama, kalau ditanya langsung lihat langit. Begitu ditanya, dia menatapkan pandangan ke arah atas, langit membuka, lauh mahfuz kelihatan, dia langsung jawab. Itu ada ulama yang tidak pakai ilmiah, langsung amaliyah. Biasanya orang ini dikuatkan dengan riyadhah, lebih kuat tirakatnya daripada kecerdasan. Siapa di antaranya lagi? Syaiban Ar-Ra'i, ulama kambing, penggembala hewan. Dia punya angon wedus namanya Syaiban Ar-Ra'i, gurunya Imam Syafi'i. Laduni murni. Ini ada orang seperti itu, dia langsung amaliyah. Amaliyahnya kenapa? Karena ahli tirakat, maka ilmu membuka. Tidak pakai belajar seperti kita berproses, tidak. Ada ulama begitu. Nah, orang-orang seperti ini, apakah kita yang sudah belajar seperti ini punya ruang untuk menuju ke proses kedua, yaitu amaliyah melalui tirakat? Tetap ada. Jadi kalau bisa kita dua-duanya, ya amaliyah, ya melalui jalur ilmiah. Jalur ilmiah apa? Madrasah, ngaji pada guru, ngaji pada kiai, itu jalur ilmiah. Jalur amaliyah apa? Ijazah guru, doa, rezeki orang tua yang halal, itu jalur amaliyah. Itu penting juga. Anaknya cerdas, tapi orang tuanya ngasih uang untuk anaknya di pondok dari rezeki yang haram, tidak jadi ilmu yang manfaat. Karena apa? Karena ilmiah saja tidak pakai amaliyah. Jadi amaliyah ini penting sekali. Imam Nawawi itu kalau ngaji tiap pagi itu bersedekah. Tiap pagi bersedekah. Bersedekah di jalan. Tujuannya apa? Aku sedekah di jalan, niat saya supaya aku tidak melihat kekurangan guruku dan kiai. Jangan tunjukkan ya Allah kekurangannya kiai saya, supaya saya selalu cinta pada kiai saya. Dan sekarang kan enggak, senang tahu kekurangannya kiai lewat WA. Nah kiainya juga ada posting. Nah ini juga ada lagi.
Si kiai ini juga aneh, suka posting. Otomatis kalau suka posting itu kekurangannya ketahuan, ya kan? Gelo sama orang posting, kritik orang posting, tidak cocok sama istri posting. Nah itu kan ketahuan semua. Maka ini yang menyebabkan kurang dihormati orang, karena suka posting-posting. Apa? Vulgar, kita ilmiahnya ditunjukkan, amaliyahnya ditunjukkan. Ada orang yang tidak amaliyah, keras, tidak amaliyah. Masya Allah. Guru-guru dulu itu macam-macam. Ada lagi Imam Maliki. Ada santri datang, tamu datang pada Imam Maliki. Imam Maliki, ada apa? Saya minta diajar hadis. Dia Imam Maliki. Karena beliau Imam Maliki, saya minta diajari hadis. Dia Imam Maliki. Imam Maliki memaksa Imam Maliki mengajar tamu. Saking kepinginnya kepingin apa dapat hadis-hadis dari Imam Maliki. Imam Maliki keluar bawa rotan, bawa cambuk. Tamu kok tidak sama itu sampai 17 kali. Akhirnya Imam Maliki menyesal. Ini mau bikin kok tak pencuti tamu. Tamu jaluk ngaji kok tak pencuti. Terus kadung. Tamunya kadung dipencuti. Akhirnya Imam Maliki minta maaf. Jaluk sepura aku. Kamu tahu niatnya mencari ilmu ngaji, kok tak pencuti? So, kenapa Imam Maliki mencuti? Karena kesal, orangnya memaksa. Paham? Jadi kiai kalau capek jangan dipaksa mengajar, jangan dipaksa mengajar. Ya, maka baiknya kiai itu pidato jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Jadi ini betul waktu sampai kalau tidak salah 17 kali. Akhirnya maafkan saya, halalkan saya. Apa kata orang itu? Saya maafkan Imam Maliki, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Kalau orang sekarang mesti melaporkan Imam Maliki ke polisi, ya bukan? Tapi orang dulu tidak. Imam Maliki, saya maafkan kamu, tapi syaratnya 1 pukulan 1 hadis. Penjenengan tadi mukul saya 17 kali, maka saya minta 17 hadis. Langsung Imam Maliki menyampaikan hadis berjumlah 17 sebagai pengganti 17 pukulan. Jadi santri dulu tuh dipukul kiai minta ganti Masya Allah. Itu orang dulu, amaliyahnya orang dulu. Dipukul malah minta ganti itu namanya amali. Yang ketiga adalah barokah. Nah ini barokah. Barokah itu kadang-kadang wong kesan itu ya orang sing golek barokah, gak tau ngaji. Barokah. Tengok-tengok ning kubur. Ning kubur Sunan Songo, Moro Sunan Ali Jogo 5 hari, Sunan Ampel 17 hari. Karena apa? Gak parani pulang, takut ditagih hutang. Nah, Moro Sunan siapa lagi, Sunan mana? Ini orang gimana? Barokah itu iman dan takwa. Walau anna ahli
langit dan bumi diberikan kepada mereka yang amanu wattaqau, iman dan takwa. Itu barokah. Kita berharap barokahnya ilmu. Masya Allah, barokahnya ilmu itu dengan ikhlas. Saya merasakan, saya tidak pernah mondok. Saya tidak pernah mondok kemanapun. Saya hanya diajar dari madrasah tetangga saya dan selain madrasah di kampung. Guru itu agar saya itu menerapkan alat mencari barokah setiap pengarang kitabnya, ciptakan pada pengarang kitab. Kita mengajar menceritakan kisah-kisah ulama supaya kita cinta pada ulama. Diceritakan kisahnya para aulia supaya kita cinta pada aulia. Diceritakan kisah-kisahnya orang soleh supaya kita cinta pada orang soleh. Akhirnya kemudian kita mendapatkan barokah dari orang soleh, barokah dari ulama, barokah dari aulia. Karena saking seringnya kita itu mendapatkan cerita, kisah-kisah, riwayat hidupnya para ulama, para aulia, para orang soleh. Nah, ini yang kurang di pesantren. Karena pesantren tidak diajarkan tarojim. Tarojim itu ilmu biografi ulama. Itu sangat lemah. Pesantren manapun di Indonesia sangat lemah. Itu tidak paham pengarangnya. Sampai katam dia tanya. Sampai katam ngajar itu kata ustadznya itu tidak paham. Yang pengarang itu siapa, nama lengkapnya, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, tidak hafal. Karena lemah dalam tarojim. Tarojim itu biografinya para ulama. Itu kelebihannya orang Arab yang tidak dimiliki orang Jawa. Orang Arab hebat tarojim. Setiap kitab ada tarojimnya, ada terjemah, ada biografi ulamanya. Sampai orang itu tidak tahu nama lengkapnya pengarang Imam Suyuti itu As-Suyuti. Itu kan Asyut, nama kota, bukan nama orang. Asyut itu As-Suyuti, nama kota provinsi Asyut di Mesir. Lalu dijelaskan pengarangnya, karena yang mengarang Jalalain itu lahir di kota Asyut. Salah lagi, karena yang lahir di kota Asyut bukan pengarang Jalalain, bapaknya. Pengarangnya lahirnya di Kairo, bapaknya yang Suyuti. Jadi As-Suyuti itu bapaknya. Tapi masyhur pengarang tafsir Jalalain adalah Imam Suyuti. Yang Suyuti itu bapaknya. Yang kelahiran kota Asyut itu bapaknya. Anaknya Kairo. Nah, salah lagi. Karena apa? Karena saking ilmu biografi ulama. Kalau ngajar nahwu, ustadz-ustadz kita di Indonesia banyak salah. Menurut Imam Asmu'i, ya kan? Yang ada Asma'i. Tidak ditemukan dalam kitab apapun nama Imam Asmu'i. Tapi ustadz-ustadz kita di Indonesia mengajarnya tetap Asmu'i. Padahal yang benar apa? Asma'i. Karena apa? Lemah dalam tarjamah biografinya para ulama. Nah, akhirnya kalau lemah dalam tarjamah ulama, itu kan cintanya itu akhirnya cuma ingat kitabnya, nggak tahu orangnya. Kita sering tahu kitabnya, nggak tahu orangnya. Karena lemah dalam biografi ulama. Tarjim itu hebatnya orang luar negeri, hebatnya orang barat, hebatnya orang barat kalau belajar Islam. Itu tarjimnya detail, biografinya detail. Kita kan enggak, lemah.
Sampai kita itu baca itu Abu Nawas, padahal tidak benar Abu Nawas, yang benar Abu Nuwas. Tapi kita bacanya selalu Abu Nawas, yang benar apa? Abu Nuwas. Sampai sekarang pun dibaca masih salah. Terkenalnya apa? Abu Nawas. Yang benar Abu Nuwas. Di Indonesia. Jadi banyak sekali. Kita harus tahu tarjamah itu supaya kita dapat barokahnya. Itu dengan iman dan takwa. Begini. Ada orang dapat barokah berupa rezeki harta. Berkahnya khidmah di pondok, ilmu tidak seberapa, tapi di rumah melimpah rezekinya. Ada orang begitu. Dia melimpah rezekinya karena apa? Barokah. Ada cerita, Masya Allah. Termasuk Yazid Ash'ari itu kaya. Beliau pulang dari Mekah bawa ilmu, bawa harta. Syekh Masduki Raseb itu pulang dari Mekah bawa ilmu, bawa harta. Jadi barokahnya itu juga rezeki ilmu, juga barokah harta. Ada lagi orang yang pulang dari pesantren, berkahnya bukan harta, tapi berkahnya adalah doa. Sering nyuwuk. Saya punya santri itu tukang suwuk, tidak bisa ngaji di Surabaya sebelum. Tapi kok calon bupati dari suku. Tapi saya tahu besok ngaji. Aku mendengar. Wah, tamu lewati. Calon bupati, calon DPR, minta suku. Ini orang saya tahu. Ini orang didikan saya. Belas besok ngaji. Tapi diparingi Gusti Allah barokah ada orang begitu. Ada lagi barokah dia pulang dari rumah, barokahnya ilmu tidak, harta. Supaya saya jangan diangkat menteri. Jadi ulama dulu itu menteri sampai kepengen dulu, gak seperti sekarang sakit-sakit calon menteri. Dulu itu. Jadi orang itu kepingin jangan diangkat menteri itu sampai pertimbangannya itu sakit dulu lah, supaya tidak dipanggil presiden, tidak diangkat menjadi menteri. Sakit dulu aja sementara. Akhirnya sakit lagi karena belum sembuh. Nah, begitu sakit belum sembuh, itulah mulai Ibnu Asir mengarang kitab-kitab besar. Akhirnya banyak karangannya Ibnu Asir, terkenal sekali. Kamus hadis yang besar, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, 5 jilid kamus hadis yang besar, itu karya Ibnu Asir. Karena apa? Beliau sempat mengarang kitab, barokahnya beliau menghindari menjadi pejabat bukan jabatan. Terhindar dari jabatan, barokah jadi pengarang besar. Said Qutb, ini Said Qutb ya, itu di dalam penjara mengarang tafsir fi Dilalil Quran. Barokahnya dalam penjara, dia menyelesaikan tafsir fi Dilalil Quran. Lepas dari tafsir ini ada kelebihan, ada kekurangan. Saya berikan tanda Said Qutb ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi yang jelas barokahnya beliau ini di penjara, akhirnya beliau selama dalam penjara mengarang tafsir fi Dilalil
dari penjara itu misteri. Nah, uang juga begitu. Uang. Ada lagi. Ini ceritanya. Ada kabarnya loh ya. Ada orang tidak punya uang jual sepeda motor. Uang itu, orang itu gak punya uang. Butuh uang jual sepeda motor ke Kiai Hamid Pasuruan. Jual sepeda motor kemana? Ke Kiai Hamid Pasuruan. Yai, saya butuh uang Kiai. Saya mau jual sepeda motor ke Kiai. Digadek sudah. Bukan digadek, dijual ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang terkenal wali. Berapa harganya? Zaman itu saya masih kecil gitu. 450.000 Kiai. Berapa harganya? 450.000. Betul Kiai. Saya butuh uang Kiai. Butuh sekali Kiai. Sampai saya merelakan melepaskan sepeda motor saya. Yang penting saya dapat uang 450.000. Kata Kiai Abdul Hamid, iya, bawa sini sepeda motormu. Niki Kiai sepeda motornya. Budi Kiai Yotrone. Dikasih sama Kiai Abdul Hamid cuma 50.000. Pokoknya mendelut itu bahasa Indonesia apa? Doblong. Kaget. Butuh duit. Sampai ngadol sepeda motor. Harganya 450.000. Sama Kiai Abdul Hamid cuma dikasih berapa? 50.000. Ini 50.000. Yang 400 kapan-kapan? Wongnya gak wani bantah. Piye dah. Kepethuk wali sing model ngene. Piye dah. Kepethuk wali sing model ngene terus piye sepeda motorku kadal. Tuh saya ketemu. Akhirnya dia pulang. Bawa uang berapa? Naik bis. Kecopetan. Naik bis kecopetan, hilanglah uang berapa? 50. Hilang. Kecopetan, turun lagi dia. Turun terus berusaha lapor ke Kiai Abdul Hamid. Karena uang yang 50.000 yang baru diberikan itu sudah hilang. Kecopetan di bis. Akhirnya dia bergegas. Soal Kiai Abdul Hamid baru sampai di depan rumah. Kue kecopetan saya ketemu. Umpama tak kekno kabel saya duit. Itu Kiai Abdul Hamid. Umpama tak kekno kabel 450 kecopetan kabel terus. Ternyata Kiai Abdul Hamid itu diberikan makrifat oleh Allah, barokahnya itu dikasihkan 50 dulu. Sebab nanti kalau kecopetan tidak semua. Oh, itu kalau wali tahu barokah. Artinya orang itu udah ini 400 sudah. Coba dari turun tadi itu saya kasihkan 460, hilang semua. Saat dompet ukut kan. Ini ulama dulu rahasia barokah. Jadi memang Masya Allah barokah itu misteri. Ada lagi barokah. Raja Romawi itu punya penyakit pusing. Kayak iso mani-mani. Pusing. Iki mau semprot. Nanti saya masuk sini, tangan saya disemprot. Semprot corona. Masya Allah. Semoga diselamatkan semua oleh Allah SWT. Kita semua, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita, orang tua kita, dan segenap umat Islam
Dunia ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mikirnya tidak corona, kredit corona. Orang yang bingung itu ada yang mikir corona, ada mikir corona. Ada Raja Romawi. Raja Romawi pusing terus, gak hilang-hilang. Penyakit pusingnya gak hilang-hilang. Dikirimi sama kopiahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab rajanya Kristen, Nasrani, Romawi. Tapi sakit karena sesama pemimpin. Lana al-kutuba kullaha. Itu ijazah doa saya dari ayah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Mahfud terbesar. Jadi Allahumma sakhir, ya Allah, sakhir tundukkan lana kepada kami al-kutuba, kitab-kitab kullaha, seluruh kitab. Ya Allah, tundukkan seluruh kitab kepada kami. Dari kitab dua apa yang bisa baca, kitab apa saja bisa baca. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu doa saya diberikan abah saya dari ayahnya, juga dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ayahnya abah saya Mbah Khalil sama Mbah Hasyim Asy'ari itu teman, mendapat doa itu dari Mbah Mahfud termas. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada kami seluruh kitab. Ini yang hebat kata abah saya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu hampir semua kitab itu dia ditundukkan Allah kepada beliau. Tidak ada kitab yang sulit bagi beliau. Yang sulit-sulit itu bagi beliau selesai semua. Sampai mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Kiai Idris. Kiai Idris itu menantu Mbah Hasyim Asy'ari yang paling utama. Termasuk paling utama Kiai Maksum, Kiai Idris, dan itu menjadi asisten, jadi pengganti Mbah Hasyim Asy'ari. Sebelum bapaknya Gus Dur. Jadi ada bapaknya Gus Dur, Pak Wakil, ada Kiai Idris. Kiai Idris itu ipar sama bapaknya Gus Dur, IP. Jadi istrinya Kiai Idris itu saudara kandungnya bapaknya Gus Dur. Itu Kiai Idris itu lahir di Mekah, mantu Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau ngajar bulan Ramadan kadang beliau sakit, kecapean, yang ganti biasanya Kiai Idris. Kalau Kiai Idris nggak bisa, baru bapaknya Gus Dur. Berarti kan asisten utamanya justru bapaknya adalah Kiai Idris. Nah, Kiai Idris itu pernah tanya satu masalah ilmu usul fikih, ditanyakan kepada siapapun beliau tidak paham. Itu bisa paham dengan Mbah Maksum Lasem. Pertanyaan yang sulit untuk ukuran Kiai Idris yang lahir di Mekah dan menjadi asisten utama Mbah Hasyim Asy'ari. Itu begitu ditanyakan Mbah Maksum, clear, cair. Akhirnya beliau kagum dengan Mbah Maksum dan menyempatkan pondok Tebiruk, ditinggalkan kelas pondok. Pernah pondok Tebiruk ditinggalkan oleh Kiai Idris, pondok di Mbah Maksum, itu pernah. Saking kagumnya kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum kitabnya ada begitu banyak, tapi kitab apapun dibaca oleh beliau itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya barokah. Cukup sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.